Kabupaten Bogor, sebuah kawasan perbukitan di sisi barat daya Jakarta. Wow, penghujung bulan Mei tenggelam dalam ketenangan khas pedesaan Jawa Barat. Sungai Cisadane, aliran air yang jinak memotong desa Mekarjaya. Saban pagi berselimut kabut tipis yang membentang samar bak sehelai sutra putih. Udara segar menyejuk, membawa wangi padi muda bercampur bau tanah lembab, membuat siapapun merasa hati menjadi lapang. Namun kedamaian pagi hari 20 Mei tahun 2022 mendadak koyak oleh sebuah penemuan yang mengerikan. Seperti biasanya, Ahmad Surya, warga kampung Sukaasih, sudah bangun sebelum fajar untuk berolahraga. Di usia 65 tahun, berjalan kaki beberapa kilometer tiap pagi telah menjadi kebiasaan tak tergantikan untuk menjaga kelenturan tubuhnya. Menapaki jalan beton sempit yang membelok mengikuti tepi sungai Cisadane di sepanjang hamparan sawah lengang, Surya mendadak berhenti, menyipitkan mata, menatap lekat ke permukaan air. Di balik kabut pagi yang belum sepenuhnya sirna, tampak sesuatu berukuran besar berwarna gelap tergeletak diam di dasar sungai. Hanya beberapa meter dari tepi, mula-mula ia mengira itu bongkah batu atau batang pohon besar yang terbawa banjir. Namun ketika matahari pelan naik dan cahaya pertama memantul di permukaan, barulah Surya menyadari benda itu adalah atap sebuah mobil. Rasa tak enak merayapi tulang punggungnya. Jalan tersebut sunyi dan jarang dilalui. Terlebih saat malam, ia segera berlari kembali ke kampung, memanggil beberapa pemuda, dan memberitahu kepala kampung. Kabar cepat diteruskan ke Babin Kamtibmas setempat. Tak lama kemudian, aparat datang dan mengamankan TKP. Berita tentang sebuah mobil tenggelam di Sungai Cisadane menyebar kilat, menarik ratusan warga yang penasaran berdatangan. Semua diliputi cemas, menebak-nebak nasib orang-orang yang mungkin berada di dalam kendaraan nahas itu. Sebuah truk derek didatangkan, kabel baja setebal lengan dikaitkan ke rangka mobil. Dibawa komando petugas kepolisian. Mobil itu perlahan diseret naik dari air. Disaksikan orang banyak dengan napas tertahan. Air memuntahkan diri dari kabin, membawa serta lumpur dan lumut. Saat kendaraan sudah sepenuhnya di darat, semua mengenali itu Toyota Camry hitam. Mobil mewah dan mahal, namun yang paling membuat semua tertegun adalah pemandangan di dalamnya. Melalui kaca depan yang masih utuh, tampak seorang lelaki duduk rapi di kursi pengemudi. Ia mengenakan busana kantor yang sopan. Kedua tangan tergeletak santai di kemudi. Yang lebih janggal, sabuk pengaman melintang rapi di dadanya. Tanpa jejak pergulatan, tanpa tanda upaya untuk menyelamatkan diri, laki-laki itu seolah hanya terlelap dalam tidur panjang di dalam mobilnya. Di tengah dingin sungai, identitasnya segera diketahui Ardi Prasetya, 40 tahun, Direktur PT Konstruksi dan Perdagangan Nusantara Jaya, sebuah perusahaan yang cukup dikenal di wilayah itu. Pada awalnya, berdasarkan pengamatan di lokasi, hampir semua orang termasuk beberapa polisi muda menduga ini sekadar kecelakaan lalu lintas. Mungkin karena malam gelap berkabut, korban kehilangan kendali lalu mobil meluncur ke sungai. Ketidakmampuannya keluar dari mobil bisa jadi karena pingsan akibat benturan, sebuah skenario yang terdengar masuk akal dan nyaris tak terbantahkan. Namun di tengah kerumunan dan hiruk-pikuk itu, ada seorang yang tetap diam dengan sorot mata sedingin bilah. Dialah AKBP Bima Nugraha, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor. Dengan pengalaman hampir 20 tahun, membongkar perkara dan menangani ratusan kasus besar kecil, Bima menyimpan intuisi yang luar biasa tajam dan instingnya berbisik bahwa ada sesuatu yang sangat tak masuk akal dalam kejadian ini. Ia menahan diri dari kesimpulan cepat, memberi isyarat kepada tim untuk melanjutkan olah TKP. Lalu berjalan sendirian menyusuri jalan beton menuju titik mobil diduga meluncur. Jalan itu cukup sempit. Hanya muat satu mobil. Ia berjongkok,
meneliti setiap sentimeter permukaan aspal dengan mata awas. Tak ada apa-apa. Sama sekali tak ada jejak rem. Tak ditemukan bekas ban terseret akibat pengereman mendadak. Tak ada serpih lampu atau cermin pecah. Permukaan jalan bersih mencurigakan. Itu menandakan mobil turun ke sungai dengan sangat mulus. Tanpa perlawanan. Tanpa upaya pengemudi untuk mengerem atau membanting setir. Bima kembali ke mobil. Mengenakan sarung tangan. Hati-hati membuka pintu sisi penumpang untuk mengamati lebih jelas bagian dalam. Ardi Prasetya bertubuh tegap. Ia duduk di sana. Wajah membiru karena tenggelam, namun memancarkan ketenangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mengapa seseorang yang menghadapi kematian ketika air dingin menerobos masuk justru tidak menunjukkan refleks bertahan hidup paling dasar? Mengapa ia tidak melepas sabuk, tidak memecah kaca, tidak berusaha menyelamatkan diri padahal orang normal akan mengamuk melawan Ardi meninggal dalam posisi terlalu rapi. Terlalu tenang, ada yang tidak beres di sini. Bima berbisik kepada seorang anak buah. Minta menyiapkan pemberitahuan kepada keluarga korban dan menegaskan agar tim forensik melakukan pemeriksaan paling teliti. Sekitar 1 jam kemudian, istri Kopen, Ratna Lestari, tiba di lokasi. Ia datang dengan taksi, berpakaian mewah, hiasan sempurna, namun wajahnya tertutup kacamata hitam besar, baru melangkah turun. Melihat jenazah suaminya yang telah diangkat dan diletakkan di atas tandu. Ia menjerit pilu lalu ambruk seolah pingsan. "Mas, kenapa tinggalkan aku dan anak seperti ini?" Ratna meratap dengan suara memilukan yang meluluhkan hati siapapun yang mendengar. Ia memainkan lakon janda berduka dengan begitu sempurna. Tetapi, semua itu tak lulus dari mata profesional AKBP Bima. Ia melihat, meski lisan meratap, di balik kacamata hitam itu tak ada setetes air mata. Sebaliknya, sorot matanya memantulkan sikap menakar perhitungan dingin. Seakan-akan ia sedang mengamati reaksi polisi terhadap situasi. Bima melangkah mendekat, mengucap belasungkawa dengan nada tegas namun berempati, turut berduka. "Kami dari kepolisian untuk memperjelas penyebab kematian Pak Ardi sesuai prosedur. Kami harus melakukan otopsi, mohon kerjasama." Mendengar kata otopsi, Ratna seketika berhenti menangis. Ia mendongak, melepas kacamata, menampakkan tatapan setajam bilah tanpa sedikit pun tanda duka. "Otopsi apa suami saya mati kecelakaan? Jelas seperti siang bolong. Untuk apa diotopsi dia sudah tiada? Apakah kalian tidak bisa membiarkan dia tenang?" Reaksi itu di luar dugaan banyak orang, alih-alih menyetujui demi mencari kebenaran. Ia justru menolak keras. Bahkan berlebihan. "Bu, ini ketentuan hukum." Bima menjelaskan sabar. "Ada beberapa titik yang menimbulkan pertanyaan. Kami perlu memperjelas." "Pertanyaan apa? Jangan mengada-ada untuk mencari uang." Ratna membentak. "Saya tidak setuju. Saya istri sah. Saya berhak memutuskan. Saya tidak mengizinkan siapapun menyentuh jenazah suami saya." Usai berkata demikian, ia menerjang memeluk tandu berselimut kain putih, sambil meratap yang terdengar dibuat-buat. Sikap janggal dan penolakan keras Ratna Lestari membuat kecurigaan di benak AKBP Bima tak lagi sekadar dugaan melainkan mendekati kepastian. Perempuan ini jelas menyembunyikan sesuatu. Dari status keluarga korban, Ratna tiba-tiba menjelma tersangka utama dalam dugaan pembunuhan berencana. Perdebatan berlangsung cukup lama. Menghadapi ketegaran Ratna, petugas akhirnya memilih membawa jenazah sementara ke kamar jenazah rumah sakit kabupaten. Sambil menunggu keputusan atasan, Bima menatap perempuan yang terus meratap secara artifisial itu. Sementara, di kepalanya terbentang arah penyelidikan baru. Pertarungan psikologis baru saja dimulai.
Perlawanan yang keras dan tak lazim dari Ratna di TKP menanamkan kecurigaan yang dalam pada diri AKBP Bima Nugraha. Seorang istri pada umumnya, meski direnggut duka mendadak, tetap ingin mengetahui kebenaran bagaimana detik-detik terakhir sang pendamping hidup berlangsung. Sikap Ratna justru menunjukkan upaya mengubur sebuah rahasia. Di kantor Satuan Reserse, Bima duduk memandangi papan tulis. Di tengah papan, foto Ardi Prasetya tertempel. Di sekelilingnya catatan awal perkara. Dengan satu baris dilingkari spidol merah istri, menolak tegas otopsi. Itulah simpul terbesar kasus saat ini. Tanpa hasil forensik, semua penilaiannya hanya dugaan tak punya kekuatan hukum untuk memulai perkara pembunuhan. Kita tak bisa memaksa, ujarnya dalam rapat kilat. Menurut aturan, istri punya hak keputusan pertama, tetapi bukan satu-satunya. Segera pastikan, apakah selain istri, Ardi masih memiliki keluarga garis lurus lain terutama orang tua kandung. Perintah diluncurkan. Para penyidik bergerak cepat melalui penelusuran identitas. Diketahui orang tua Ardi Prasetya, Suyono dan Sulastri, tinggal di kota Depok. Keduanya pensiunan. Tidak tinggal serumah dengan pasangan muda tersebut. Satu tim dipimpin langsung AKBP Bima segera berangkat. Rumah keluarga itu berada di gang kecil yang tenang. Begitu petugas melangkah masuk, suasana duka berat menyelimuti. Suyono, lelaki yang pernah menjadi prajurit, berusaha tegar namun matanya sembab. Sulastri nyaris runtuh, terduduk kosong di sofa, mendekap erat foto pernikahan putranya. Berbeda dengan sandiwara Ratna Lestari, duka kedua orang tua itu nyata terlihat dalam tiap hela napas dan sorot mata yang kehilangan. Bima menyampaikan belasungkawa, lalu memaparkan dengan cermat seluruh kejadian mulai dari tidak adanya bekas rem, sikap tenang korban, hingga reaksi janggal sang menantu. Usai mendengar, Suyono si prajurit tua menggertakkan telapak kemeja. Suaranya bergetar oleh amarah. Bagaimana mungkin dia bersikap begitu? Ardi itu darah daging kami. Mengapa ia melarang otopsi untuk mencari kebenaran Sulastri yang sejak tadi diam pun meledak menangis? Nah, kalau ada ketidakadilan, katakanlah. Pasti ada yang tidak beres. Anak saya hati-hati menyetir, tidak mungkin ceroboh menabrakkan mobil ke sungai. Saya mohon, tolong usut tuntas, apapun yang perlu. Kami setuju asal kebenaran kematian anak kami terungkap. Persetujuan orang tua korban menjadi kunci yang dibutuhkan tim penyidik. Surat permohonan penetapan pemeriksaan forensik ditandatangani Suyono dan Sulastri di tengah air mata. Berbekal dasar hukum lengkap. AKBP Bima paham tirai rahasia akan segera terkuak. Proses otopsi pun dilaksanakan di RS Polri Kramat Jati dengan dukungan Puslap 4. Di bawah terang lampu bedah, para ahli forensik terbaik bekerja teliti dan saksama. Di luar, Bima dan tim menunggu dalam diam. Setiap menit terasa sepanjang seabad. Ia tahu hasil pemeriksaan ini akan menentukan arah perkara, memisahkan tipis antara kecelakaan dan pembunuhan. Setelah berjam-jam, dokter forensik utama akhirnya keluar. Melepas masker. Wajahnya serius. Ia mempersilakan Bima ke ruangannya. Pak Bima, temuan awal membantah total hipotesis kecelakaan. Ujarnya begitu pintu tertutup. Rinciannya, Dok, tanya Bima. Pertama, isi lambung korban mengandung makanan yang belum tercerna. Sejenis rebusan ayam herbal beraroma rempah kuat. Itu adalah santapan terakhirnya. Diperkirakan dikonsumsi sekitar 3-4 jam sebelum meninggal. Ayam heapel, Bima menggumam, hidangan bergizi yang butuh persiapan. Siapa yang memasakkan itu untuk Ardi? Namun bukan itu pokoknya. Dokter melanjutkan, menurunkan nada. Sampel darah dan cairan lambung kami kirim uji toksikologi. Dan hasilnya mengejutkan, kadar fenobarbital sangat tinggi dalam darah dan organ korban. Nama itu langsung menyita perhatian Bima. Ia tahu itu bukan obat biasa,
obat penenang golongan barbiturat yang kuat menekan sistem saraf pusat. Lazimnya dipakai ketat untuk epilepsi atau anestesi. Dalam dosis tinggi, obat ini menjerumuskan ke tidur dalam koma, lalu gagal napas hingga kematian. Konsentrasinya mematikan, tegas sang dokter. Rasa khas obat hampir seluruhnya tersamarkan oleh kuatnya rempah pada rebusan ayam. Ardi kemungkinan menyantap makanan terakhir tanpa sadar ada racun di dalamnya. Kebenaran mengerikan tersingkap Ardi Prasetya diracun. Jadi, penyebab langsung kematian. Karena keracunan fenobarbital, tanya Bima. Bukan, Dokter Mengeling. Inilah kuncinya, paru-paru korban penuh air dan di dalamnya ada di atom khas perairan Sungai Cisadane. Artinya saat mobil tenggelam, ia masih bernapas, jantungnya masih berdetak. Bima terdiam. Benaknya menyusun potongan teka-teki. Gambaran utuh, perkara menampakkan diri jelas dan mencekam. Skenario tak lagi sekadar hipotesis pelaku. Sangat mungkin Ratna Lestari memasak ayam herbal yang dibubuhi racun, seuzayar dimakan. Obat bekerja menjerumuskan ke tidur lelap tak berdaya. Lalu cubu cakselai cu di CLK mobil. Didudukkan di kursi sopir. Sabuk pengaman dipasang rapi. Akhirnya, kendaraan dibawa ke tepi sungai sunyi dan didorong ke arus dingin. Ardi bukan mati karena kecelakaan. Bukan pula hanya karena racun ia tenggelam saat tak berdaya. Di tengah koma yang diciptakan orang terdekatnya, perbuatan itu dijalankan dengan darah dingin, terencana, dan sangat keji. Rekayasa TKP sebagai kecelakaan disusun rinci untuk mengecoh penyidik. Tanpa kepekaan investigator dan keteguhan keluarga, mungkin kejahatan ini terkubur selamanya di dasar sungai. Bima berdiri. Menyelami dokter forensik. Terima kasih, Dok. Temuan ini tak ternilai. Keluar dari rumah sakit, Wahabima Sedinghin S. Perkara memasuki babak baru. Ia mengangkat telepon, menghubungi wakilnya. Sampaikan ke seluruh tim, suaranya mengeras. Peristiwa di Desa Mekarjaya bukan kecelakaan lalu lintas, ini pembunuhan berencana. Target utama Ratna Lestari. Segera terapkan pengawasan khusus. Kita harus pastikan dia bertindak sendirian atau ada komplotan. Hasil forensik telah meledakkan sandiwara sempurna yang disusun pelaku. Arah penyidikan kini terang dan sorotan tertuju pada sang istri yang berduka. AKBP Bima Nugraha paham, ia berhadapan dengan lawan yang tidak sederhana, seorang perempuan yang sanggup meracuni suaminya. Dan menata TKP sedemikian rapi, jelas bermental kuat dan berkepala dingin. Hari-hari berikutnya, Ratna terus memainkan peran janda berduka dengan gemilang. Pemakaman Ardi Prasetya digelar hikmat, menyedot banyak pelayat mitra bisnis, karyawan, kerabat, sahabat. Di tengah suasana duka, Ratna tampil dalam busana berkabung hitam, wajah tirus letih. Selalu ditopang keluarga di kiri kanan, ia meratap di sisi peti, berkisah tentang kenangan indah, rencana yang belum rampung. Lakon itu begitu sempurna, hingga banyak yang iba pada istri muda yang harus menanggung status janda terlalu cepat. Namun di antara pelayat ada tatapan-tatapan yang dia mengamati setiap gerik Ratna, para penyelidik Satreskrim yang menyusup ke prosesi. Mereka tidak melewatkan apapun cara Ratna menyambut tamu, percakapan yang terjadi, hingga siapa saja yang ia temui, tetapi Ratna sangat berhati-hati. Ia hanya beredar di sekitar keluarga, tanpa menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Usai pemakaman berakhir, jaringan pengawasan yang rapat dan tersembunyi dibentangkan mengelilingi Ratna Lestari. Seluruh gerak-geriknya mulai dari saat berada di dalam rumah mewah, hingga ketika melangkah keluar masuk dalam kendali tim khusus. Satu unit penyelidik berjaga 24 jam sehari di sebuah mobil tua yang diparkir di lokasi tersembunyi dekat gerbang rumah Ratna. Setiap panggilan telepon dan tiap pesan yang ia kirim maupun terima ditempatkan dalam pantauan khusus. Pada hari-hari pertama,
Ratna tampak sangat patuh batas. Ia nyaris tak meninggalkan rumah. Hanya tinggal di kediaman untuk menerima para pelayat yang datang belakangan. Jadwalnya monoton sampai menjemukan bangun siang. Makan sekadarnya. Lalu duduk berjam-jam menyambut tamu. Para penyelidik menunggu dengan sabar. Mereka paham. Seekor rubah licik pun suatu saat akan memperlihatkan ekornya. Dan dugaan mereka terbukti. Setelah sekitar 1 pekan hidup dalam mode bertahan, ketika merasa keadaan sudah mereda dan kematian suaminya resmi ditutup sebagai kecelakaan, Ratna mulai menunjukkan gerak. Ia lebih sering keluar rumah. Mula-mula, hanya kunjungan singkat ke supermarket, Ispa, atau Cafe Longanau. Setiap kali ia pergi seorang diri. Berpakaian lebih sederhana, namun tetap mempertahankan raut muka muram. Kendati demikian, para penyelidik yang membuntuti tak sekalipun lengah. Mereka mengcatat rute, memotret semua tempat yang Ratna datangi, juga merekam siapa saja yang ia temui. Meski hanya sekelebat, titik balik pertama datang pada suatu sore. Ratna mengemudikan Mercedes miliknya menuju pusat perbelanjaan besar. Ia memarkir mobil lalu melangkah masuk langsung ke area supermarket. Tim pengawas menyusul. Tetap menjaga jarak aman. Ratna berkeliling lorong-lorong, memilih beberapa barang kecil. Sampai di bagian peralatan rumah tangga, seorang pria berkemeja dan celana bahan yang sedang melihat-lihat barang tak sengaja menyenggol troli Ratna. "Maaf, Bu," ucapnya cepat. "Tidak apa," jawab Ratna datar. Tabrakan kecil itu hanya sekejap. Tetapi mata terlatih seorang penyelidik menangkap kejanggalan. Dalam momen singkat itu, ia melihat si pria menyelipkan sesuatu yang kecil ke telapak tangan Ratna secara tersamar. Keduanya tak saling menatap, lalu segera berpencar menuju arah berbeda, seakan-akan tak saling kenal. Ratna segera membayar dan meninggalkan tempat. Aksi diam-diam itu mustahil lolos dari tim pengawas. Potret wajah si pria langsung dikirim ke pos komando. Pencarian identitas dilakukan cepat, dan hasilnya diperoleh hanya dalam beberapa jam. Pria dalam foto dikenali sebagai Rangga Aditya. 39 tahun, kepala bagian penjualan di sebuah perusahaan swasta. Informasi yang membuat tim khusus terperangah adalah hubungan masa lalu pria itu. Menyusuri arsip lama sekolah menengah atas, para penyidik mendapati bahwa Rangga Aditya adalah cinta pertama Ratna ketika kelas 3 SMA. Sebuah kisah lama yang disangka telah terkubur oleh waktu tiba-tiba muncul lagi pada momen yang amat sensitif. Seluruh kecurigaan kini memperoleh penjelasan masuk akal. Motif tak lagi samar. Ia tampil jelas dan telanjang. Ratna Lestari bersama kekasih lamanya diduga menyusun rencana untuk melenyapkan suami. Demi menguasai harta yang ditinggalkan Ardi Prasetya, dan lebih dari itu agar keduanya bebas bersatu, penyelidikan pun mendapatkan target tambahan. Tim pengawasan kedua segera dibentuk untuk mengikuti Rangga Aditya. Membandingkan pola aktivitas Ratna dan Rangga selama beberapa hari terakhir, para penyelidik menemukan kecocokan mencurigakan. Keduanya sering berada di ruang publik pada waktu yang sama, tetapi selalu menjaga jarak dan tak menampakkan tanda mereka saling mengenal. Itulah gelagat orang-orang yang berusaha menutupi hubungan terlarang. Saat kewaspadaan mereka menurun, pertemuan pasangan itu menjadi lebih sering dan lebih berani. Mereka tak lagi memilih tempat ramai seperti mal, melainkan berpindah ke lokasi yang tertutup. Suatu malam, tim pengawas membuntuti Rangga ke sebuah kafe taman yang sepi di pinggiran kota. 15 menit kemudian, sebuah taksi berhenti di luar. Ratna Lestari turun, berpakaian modis. Sama sekali tak menyisakan rupa janda berduka. Ia melangkah lurus menuju saung di sudut paling tersembunyi. Tempat Rangga telah menunggu, dalam temaram lampu kuning. Dari posisi yang menguntungkan, para penyelidik menggunakan kamera lensa tele untuk merekam seluruh pertemuan. Mereka tak lagi berjauhan, tak lagi berpura-pura asing. Ratna menyandar di pelukan Rangga dan keduanya saling berciuman dengan membara.
Mereka berbincang, tertawa, dan pada wajah keduanya terpancar kepuasan kebahagiaan orang-orang yang merasa tujuan mereka tercapai. Foto-foto yang didapat menjadi bukti tak terbantahkan atas perselingkuhan Ratna Lestari. AKBP Bima Nugraha meneliti foto-foto itu. Senyum cerah sang wanita yang bermain peran janda berdiri kontras dengan foto kenangan mendiang suaminya. Bima paham. Ia berhadapan dengan sepasang berhati dingin perpaduan antara ketamakan, nafsu, dan kebengisan. Jaring penyidikan pun diperketat. Tim khusus kini memegang gambaran kedua pelaku dan telah mengurai motif kejahatan mereka. Namun untuk menjerat keduanya, tim memerlukan lebih dari itu. Mereka membutuhkan bukti fisik jejak ilmiah yang dapat menghubungkan langsung Ratna dan Rangga pada tindak pembunuhan. Pertempuran bergeser ke medan barang bukti. Dan AKBP Bima tahu, pada era digital, tak ada kejahatan yang bisa menghapus semua jejaknya. Potret yang diambil dari pertemuan rahasia Ratna dan Rangga telah menjadi bukti keras hubungan gelap mereka. Kini, tim khusus tidak lagi menangani satu tersangka, melainkan sebuah aliansi kejahatan yang berdiri di atas pengkhianatan dan syahwat. AKBP Bima Nugraha menggelar rapat kilat. Di papan tulis, di samping foto Ratna, foto Rangga Aditya disematkan. Garis merah ditarik. Menghubungkan dua kekasih itu, kita sudah punya motif, kita punya dua subjek, tegas Bima. Tetapi untuk menjerat mereka, perasaan dan dugaan saja tidak cukup. Kita butuh bukti, fisik bukti yang bisa diletakkan di meja majelis hakim dan membuat mereka tak bisa mengelak. Tugas kita sekarang adalah membongkar masa lalu mereka, terutama pada rentang waktu sebelum dan saat perkara terjadi, mulai dari hal yang mustahil mereka hapus sepenuhnya jejak elektronik. Perintah diluncurkan, unit-unit penyelidik berkoordinasi dengan unit siber untuk memulai penelusuran. Berdasarkan landasan hukum yang kuat, perintah pengumpulan data telekomunikasi atas dua nomor milik Ratna Lestari dan Rangga Aditya dilaksanakan. Analisis rinci riwayat panggilan dan pemindaian lokasi menara, serta GPS keduanya dalam 3 bulan sebelum Ardi dibunuh diletakkan di meja kerja Bima. Deretan angka yang kering, ketika ditumpuk berdampingan, berubah menjadi kisah perselingkuhan yang mendasar dan berdosa. Dalam 2 bulan pertama, frekuensi komunikasi Ratna dan Rangga rapat luar biasa. Ada hari ketika mereka saling menelepon hingga puluhan kali, disertai ratusan pesan. Grafik lokasi menunjukkan setiap kali Ardi Prasetya melakukan perjalanan dinas keluar kota, posisi ponsel Ratna dan Rangga hampir selalu tumpang tindih di satu titik, sebuah apartemen premium di Kecamatan Tanah Sareal. Tempat Rangga menyewa unit, mereka menjadikan sarang itu surga bagi janji temu yang tersembunyi. Namun yang paling mencolok adalah perubahan mendadak pada pekan terakhir sebelum pembunuhan. Intensitas panggilan merosot tajam, berganti percakapan lewat aplikasi berenkripsi seperti WhatsApp dan Telegram. Lalu, tepat pada malam tanggal 19 Mei, malam ketika Ardi diduga celaka, keheningan mencekam menyelimuti kedua ponsel. Sejak pukul 7 malam hingga pukul 8 pagi keesokan harinya, tidak ada satupun panggilan keluar maupun masuk. Juga tak ada pesan yang tercatat di antara dua nomor itu. Ini bukan diam karena jauh. Analisis seorang penyelidik, ini diam karena mereka berada di tempat yang sama. Mengeksekusi rencana. Sehingga tidak perlu lagi berkomunikasi lewat ponsel. Pola lokasi menara pada malam naas itu menguatkan kesimpulan tersebut. Sinyal ponsel Ratna dan Rangga bersumber dari area kediaman Ardi Prasetya. Data telekomunikasi membuktikan mereka bersama-sama. Namun untuk mengetahui apa yang mereka bicarakan dan lakukan, tim harus masuk lebih dalam, berbekal indikasi awal. Izin penggeledahan darurat tempat tinggal Rangga Aditya disetujui. Satu tim segera menggerebek unit apartemen Rangga di Kecamatan Tanah Sareal. Penggeledahan menyita banyak barang bukti penting.
termasuk laptop dan beberapa ponsel lama milik Rangga. Tim ahli forensik digital mulai bekerja. Mereka tahu, sekalipun pengguna menghapus data, jejak masih bisa tersisa di cadangan awan atau dipulihkan dari memori perangkat dan dugaan itu tepat. Setelah 2 hari kerja tanpa henti, mereka berhasil memulihkan seluruh riwayat percakapan WhatsApp antara Ratna Lestari dan Rangga Aditya. Pesan-pesan yang sebelumnya mereka hapus dengan keyakinan takkan ditemukan ketika transkrip percakapan itu diletakkan di meja. AKBP Bima dan timnya merasakan muak yang tak terperi. Itu bukan lagi rayuan cinta, melainkan naskah pembunuhan yang dibahas rinci dan dingin. Asal malam ini beres, masa depan kita akan terbuka, tulis Ratna kepada Rangga pada sore sebelum eksekusi. Rangga membalas, semua sudah sampai mana rebusan ayam spesial itu ampuh tidak. Ratna menenangkan, tenang, aku sudah mencoba dosis kecil sebelumnya. Dia hanya mengira kelelahan lalu tidur lebih nyenyak. Malam ini aku akan menuangkan semua. Dia akan tidur dan takkan bangun. Kalimat-kalimat membekukan darah itu menelanjangi rencana mereka. Rebusan ayam spesial adalah ayam herbal yang disusupi fenobarbital. Rencana telah disulam lama, bahkan Ratna sempat menguji obat pada suaminya untuk melihat reaksi. Cinta yang mereka kumandangkan dibangun di atas rencana pembunuhan. Masa depan yang mereka impikan berdiri di atas nisan Ardi Prasetya, meski bukti sudah sangat kuat. AKBP Bima masih menginginkan pukulan pamungkas bukti fisik yang mustahil dipungkiri di pengadilan. Ia memerintahkan sebuah tim untuk menyisir seluruh CCTV di sekitar rumah korban dan sepanjang jalur menuju Sungai Cisadane. Tugas itu melelahkan. Puluhan kamera, ratusan jam rekaman harus ditonton teliti. Para penyelidik begadang berhari-hari. Mata melekat pada layar, memutar berulang-ulang setelah berhari-hari pencarian yang nyaris sia-sia. Ketika semua mulai lelah dan putus asa, secercah cahaya muncul. Sebuah kamera rumah di tikungan, sekitar 300 meter dari gerbang kediaman Ardi, menangkap gambar tak ternilai karena sudut yang tersembunyi dan kualitas yang rendah. Rekaman itu sempat terlewat, namun setelah ahli teknis menjernihkan noise dan meningkatkan kecerahan, pemandangan mengerikan tampak pada pukul 1:30 dini hari tanggal 20 Mei. Toyota Camry hitam milik Ardi perlahan keluar gerbang. Cahaya lampu jalan yang menyelinap ke kabin cukup untuk mengenali bahwa sosok di kursi sopir adalah Ratna Lestari. Yang membuat para penyidik merinding adalah saat gambar di bangku belakang diperbesar, samar di balik kaca jendela. Tampak wajah seorang pria menoleh ke belakang seperti mengawasi. Itulah Rangga Aditya. Video itu hanya beberapa detik, namun menjadi bukti paling keras. Rekaman tersebut membuktikan bahwa tengah malam itu, Ratna Lestari sendiri yang mengemudikan mobil suaminya, membawa kekasihnya dan jasad suami menuju sungai yang menjadi takdir. Segala dalih dan alibi rontok di hadapan cuplikan ini. AKBP Bima menatap frame yang diekstrak dari CCTV tanpa ekspresi. Ia menutup berkas. Permainan kucing dan tikus usai. Ia mengangkat telepon. Suaranya dingin dan tegas. Perintah penangkapan darurat dan penggeledahan untuk Ratna Lestari serta Rangga Aditya dilaksanakan saat itu juga. Benar. Inilah bab kelima perkara. Bab kelima, analisis data dan rekaman CCTV telah menjadi kartu truf. Menutup fase penyelidikan senyap, tiba saatnya tirai sandiwara diturunkan. AKBP Bima Nugra paham. Menghadapi pelaku berhati beku seperti Ratna dan Rangga. Unsur kejutan adalah kunci untuk meretakkan benteng psikologis mereka. Pagi-pagi keesokan harinya, 2 tim penyerbuan bergerak serentak. Tim pertama, dipimpin langsung Bima, menerobos kediaman mewah Ardi. Pintu gerbang besi yang berat terbuka. Ratna Lestari, berbalut piyama sutra mahal, duduk santai menikmati kopi dan majalah mode di ruang tamu, melihat polisi muncul mendadak dengan surat penangkapan dan penggeledahan.
Wajahnya pucat, senyum puas lenyap, berganti panik yang tak bisa disembunyikan. Peran janda berduka tak berguna lagi. Di bawah tatap dingin sang komandan, topeng perempuan iblis itu retak. Kalian apa-apaan, kalian tidak punya hak. Ratna terbata. Suaranya sumbang karena takut. Kami memiliki bukti cukup yang menunjukkan Anda terkait langsung dengan kematian suami Anda. Ardi Prasetya, ujar AKBP Bima tanpa emosi. Semuanya selesai, Bu Ratna. Pada saat yang sama, tim kedua telah tiba di apartemen Rangga Aditya. Ia baru bersiap ke kantor. Kancing kemeja bahkan belum tertutup. Begitu pintu didobrak dan penyidik masuk, Rangga membeku. Sang kekasih flamboyan yang pernah melukis masa depan merah jambu bersama pasangannya kini pucat pasi. Ratna Lestari dan Rangga Aditya diborgol dan dibawa ke markas Satreskrim di tengah keterkejutan tetangga dan rekan kerja. Keduanya dimasukkan ke dua ruang interogasi terpisah, sepenuhnya terisolasi. Ini adalah taktik dasar untuk mencegah konsolidasi keterangan dan menciptakan tekanan psikologis maksimal. Dalam jam-jam awal, keduanya sangat keras kepala, mereka bungkam, atau bila menjawab, hanya penyangkalan datar. Ratna bersikuku mengaku tak bersalah, menyebut dirinya istri setia. Rangga menyatakan ia hanya teman lama yang menghibur Ratna. Tanpa hubungan lain, mereka yakin selama tak mengaku. Dalam perkara tanpa saksi langsung, polisi takkan mampu menjerat AKBP. Bima mendengarkan seluruh kebohongan itu tanpa memotong, tanpa menunjukkan gusaran. Ia membiarkan keduanya tenggelam dalam jebakan yang mereka gali sendiri. Ketika keduanya lelah dan mulai gelisah, Bima memberi isyarat untuk memulai babak konfrontasi bukti. Di ruang interogasi Ratna, sebuah layar besar dinyalakan. Penyelidik memaparkan analisis riwayat panggilan dan lokasi GPS, deretan grafik sinyal yang padat. Panggilan berdurasi panjang pada tengah malam semuanya terpampang. Jika hanya teman yang menghibur, mengapa frekuensinya begitu padat dan mengapa lokasi ponsel Anda dan dia selalu berdekatan saat suami Anda pergi dinas? Ratna mulai kelabakan. Kami hanya mengobrol untuk mengusir sepi. Ia gagap. Begitukah penyelidik menimpali, lalu menayangkan pesan-pesan WhatsApp yang dipulihkan. Frasa rebusan ayam spesial dan masa depan kita muncul di layar. Wajah Ratna pucat, napasnya mendengus. Kedua tangan mencengkeram. Bagaimana penjelasan Anda untuk pesan-pesan ini? Apa itu rebusan ayam spesial? Apakah itu ayam herbal berisi fenobarbital yang kami temukan di lambung suami Anda? Pukulan penentu pun dilesakkan. Rekaman CCTV diputar. Toyota Camry yang tak asing dan Ratna di kursi kemudi pada pukul 1:30, lalu siluet Rangga Aditya di bangku belakang. Pada titik itu, seluruh pertahanan Ratna Lestari runtuh total. Ia paham segala bantahan tak ada gunanya. Ratna menundukkan kepala. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu ia pecah menangis, kali ini air mata karena takut dan putus asa. Bukan aku, Ratna menyerit. Dia yang menyuruhku semua karena dia yang membujuk. Setelah mengakui perbuatan, nada suaranya berubah total. Ia membuka babak baru peran korban yang patut dikasihani. Ratna mulai menimpakan semua dosa pada kekasihnya. Ia mengaku Rangga yang merancang seluruh skema. Menurut Ratna, hanya kematian Ardi yang akan membebaskan mereka berdua dan menjamin hidup berkecukupan. Ratna menyatakan dirinya cuma perempuan lemah karena terlalu mencintai Rangga. Ia buta dan termakan bujukan, obat itu dari dia. Ratna meratap, dia yang mengajari cara mencampurkannya ke makanan. Malam itu dia datang ke rumahku. Setelah suamiku terlelap berat, dia bersama aku menyeret suamiku ke mobil. Aku hanya mengemudi, sedang yang mendorong mobil ke sungai dia melakukannya sendirian. Sementara itu, di ruang interogasi sebelah, Rangga Aditya juga dihujani bukti serupa.
Begitu penyidik memberitahu bahwa Ratna Lestari sudah mengaku dan menyebut dialah otak perkara, Rangga meledak. Cinta buta yang dulu ia gembar-gemborkan berubah menjadi kebencian tak terperi. Perempuan kejam, Rangga mengaum. Berani-beraninya dia berkata begitu. Dia justru dalangnya. Dia sudah lama muak pada suaminya, lalu Rangga mengalirkan versi yang sepenuhnya berbeda. Menurut pengakuannya, Ratna yang lebih dulu menghubungi dan merayu. Ratna kerap mengeluh tentang rumah tangga tak bahagia suami yang kasar dan kikir. Ratna pula yang mengusulkan menyingkirkan Ardi guna menguasai harta. Karena terlalu mencintai Ratna dan percaya pada janji masa depan, Rangga setuju terlibat. Keterangan dua pelaku memang saling menyalahkan, tetapi ketika disusun bersama, keduanya merekonstruksi secara utuh cara mereka mengeksekusi pembunuhan yang mencekam itu. Malam kejadian, setelah Ratna berhasil menidurkan suaminya dengan obat, ia mengabari Rangga. Keduanya bersusah payah menyeret tubuh tak sadar Ardi dari kamar ke halaman, lalu memasukkannya ke Toyota Camry yang terparkir. Ratna yang menyetir, sedangkan Rangga duduk di bangku belakang untuk mengawasi. Mereka mengarah ke tepian Sungai Cisadan yang sepi. Di sana, keduanya mengumpulkan segenap tenaga untuk mendorong mobil yang masih memuat nyawa yang megap-megap ke dalam air dingin. Lalu tenang-tenang saja memesan taksi untuk pulang seolah tak terjadi apa-apa. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan kini berubah menjadi senjata untuk saling menyerang demi menyelamatkan diri. Aliansi kejahatan yang dibangun di atas kebohongan runtuh oleh pengkhianatan itu sendiri. Pengakuan sepasang berhati beku tersebut resmi menutup penyidikan perkara Direktur Ardi Prasetya. Kejahatan yang sempat terselubung oleh sandiwara rapi dan dusta yang ekstrem, akhirnya tersingkap tuntas di hadapan keadilan. Proses peradilan pidana pun bergulir cepat. Ratna Lestari dan Rangga Aditya didakwa pasal pembunuhan dengan keadaan memberatkan berencana, terorganisasi, dan berniat hina. Beberapa bulan kemudian, Pengadilan Negeri Bogor menggelar sidang perdana. Perkara istri dan kekasih yang merakuni suami lalu merekayasa kecelakaan itu menggemparkan publik. Sejak pagi buta, area sekitar pengadilan penuh sesak warga. Mereka datang untuk menyaksikan putusan terhadap sepasang yang tindakannya menginjak-injak moral dan tata susila. Di ruang sidang, udara pekat oleh kemarahan. Di bangku keluarga korban, Suyono dan Sulastri duduk uban menebal hanya dalam beberapa bulan. Duka kehilangan putra mengubah dua sosok yang dulu sehat dan jernih menjadi bayang-bayang yang bungkam, diukir oleh luka yang tak terhapus. Ratna Lestari dan Rangga Aditya digiring ke depan meja hijau. Mereka tak lagi sepasang yang larut dalam kencan sembunyi-sembunyi. Kini, mereka dua musuh yang tak bisa berdamai. Keduanya sengaja tak saling menatap. Wajah dingin, mata memersi kebencian. Cinta yang dulu mereka puja yang menjadi motor menghabisi satu nyawa telah menjelma kebencian total. Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dibacakan. Tiap kalimat mengetuk nurani bak palu, satu persatu pesan, panggilan, rincian rencana meracun dan menghilangkan jejak dipaparkan jelas. Ruang sidang hening, sesekali pecah oleh bisik-bisik geram. Pada agenda pemeriksaan, baik Ratna maupun Rangga mengakui perbuatan bukti sudah terlalu terang untuk disangkal. Namun ketika peran masing-masing ditanya, drama saling melempar kesalahan dimulai. Ratna, dengan air mata buaya, tetap memainkan perempuan malang yang dibutakan cinta. Ia mengaku dimanipulasi dan diancam oleh Rangga. Dirinya hanya alat dalam rencana sang kekasih. Sebaliknya, Rangga balas menuding Ratna sebagai dalang iblis berselubung malaikat. Menurutnya, Ratna yang menyusun semuanya dari membeli obat, mengguji, hingga memilih lokasi pembuangan. Ia hanya lelaki tergila-gila yang diperalat perempuan licik. Sandiwara saling tuding itu tak menipu majelis hakim yang berpengalaman. Kebenaran terlalu jelas, ini kejahatan yang dijalankan lewat kesepakatan dan kolaborasi erat
Tak ada yang korban di antara mereka, keduanya monster. Momen paling menggetarkan hadir saat Suyono, ayah korban, diberi kesempatan berbicara. Sang prajurit tua berdiri, punggung tegak, suara bergetar namun tegas. Yang mulia majelis, ucapnya, putra saja. Ardi, apa salahnya hingga harus menerima kematian yang begitu pedih dan mengenaskan? Ia bekerja keras untuk keluarga, agar istrinya hidup layak. Namun justru diracun dan ditenggelamkan saat tak berdaya oleh orang yang seharusnya memeluknya. Ia menoleh tajam kedua terdakwa. Cinta kalian dibangun di atas darah dan air mata anak saya. Kalian tak layak hidup bebas, tak pantas mendapat kelonggaran hukum. Usai musyawarah, majelis hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Ketua majelis menyatakan perbuatan para terdakwa sangat serius, keji, dan menghilangkan kemanusiaan, memicu amarah publik. Keduanya merencanakan dengan sangat rapi untuk merampas nyawa korban demi nafsu rendah dan ketamakan. Kejahatan semacam ini wajib dihukum dengan vonis paling berat sebagai efek jera. Pengadilan menyatakan Ratna Lestari dan Rangga Aditya bersalah melakukan pembunuhan. Keduanya divonis penjara seumur hidup. Putusan dibacakan tanpa tepuk tangan, hanya sunyi yang berat dan isak keluarga korban. Hukuman seumur hidup terasa masih ringan untuk kejahatan sedemikian kejam. Namun itulah puncak sanksi yang diatur hukum. Dua pelaku digiring pergi, mengakhiri asmara terlarang dengan sisa umur di balik jeruji. Perkara usai, tetapi ia meninggalkan luka di masyarakat, pelajaran mengerikan tentang bahaya ketamakan dan pengkhianatan. Ia menunjukkan bahwa musuh terdekat kadang berbaring di sisi kita, orang yang paling kita percaya, dan ketika moral sudah redup, manusia mampu menjadi sangat kejam melampaui yang bisa kita bayangkan.